Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ahmad Irsyad dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti mengenai pakaian badan yang benar dan sanksi zina. Pakaian badan yang benar dan sanksi zina. Pakaian merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada para hambanya. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian dengan pakaian islami dengan tuntunan yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Pakaian yang islami adalah pakaian yang dapat menutup aurat. Bagi laki-laki harus dapat menutup bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan harus dapat menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan. Selanjutnya adalah ada berpakaian bagi seorang laki-laki. Yang pertama adalah tidak boleh memakai cincin dan pakaian sutra. Hal ini mengandung sebuah didikan moral yang tinggi. Cincin dan sutra merupakan dua benda yang identik dengan kehalusan dan keindahan yang menjadi ciri khasnya seorang perempuan. Cincin dan pakaian sutra mengisyaratkan kemewahan dan kelemah gemulaian. Padahal seorang laki-laki diharapkan untuk menjadi pelindung bagi keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya. Untuk menjadi seorang pelindung yang baik, tentulah harus mempunyai kondisi fisik dan penampilan yang menggambarkan sebuah kekuatan sehingga orang yakin terhadap kemampuannya untuk memberikan perlindungan. 2. Mengenai model pakaian, tidak ada aturan yang jelas asalkan menutup aurat, memenuhi unsur tuntutan kesehatan, akan tetapi baik lagi jika unsur estetikanya juga turut diperhatikan. Ajaran Islam yang sangat menganjurkan kepada kaum laki-laki untuk mengenakan pakaian yang baik, bersih, sopan, dan menutup aurat. Yang ketiga adalah ketika mengenakan pakaian, hendaklah niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Keempat, pakaian yang dipakai wajib menutup aurat. Bagi laki-laki minimal menutup aurat dari pusar sampai ke lutut. Yang kelima adalah mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian, dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepas. Dalil pokok dalam masalah ini dari Aisyah Ummul Mukmin, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW suka mendahulukan yang kanan ketika bersuci dan bersisir dan memakai sandal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah adab berpakaian bagi seorang perempuan. Yang pertama adalah memakai pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kedua, tidak boleh menampakkan atau memamerkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak seperti cincin dan gelang. 3. Menampakkan perhiasan hanya diperuntukkan bagi mahram dan suaminya. Keempat, memanjangkan kerudung sehingga dapat menutupi dada. Kelima, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu tipis sehingga membuat bagian-bagian tubuhnya terlihat membayang. Keenam, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat sehingga dapat membuat lekukan-lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas. Ketujuh, dilarang memakai pakaian yang seronok karena akan membuat mata orang lain terus-menerus tertuju kepadanya, karena dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan fitnah dan niat jahat orang lain. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa kejahatan seksual terjadi selain faktor pelaku yang mempunyai tablat jahat, bisa juga dipicu oleh pihak korban yang dengan sengaja atau memakai pakaian yang memperlihatkan aurat, sehingga dapat memancing perlakuan yang tak senonoh kepada orang lain maupun dari orang lain. Selanjutnya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina adalah termasuk kerusakan yang sangat berat. Di antaranya adalah merusak tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab atau keturunan maupun penjagaan penghormatan yang menyebabkan permukaan di antara sesama manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari keduanya, itu dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan-perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaknya hukuman kedua itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kandungan surat An-Nur ayat 2. Allah menjelaskan hukuman bagi pezina baik laki-laki maupun perempuan yang keduanya belum berkeluarga dengan 100 deraan. Dalam melaksanakan ketentuan Allah berupa deraan kepada pezina, tidak boleh dipengaruhi dengan rasa belas kasihan. Hukuman deraan terhadap pezina harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi mengenai zina. Berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah ataupun tidak dapat disahkan dengan nikah, termasuklah dia dalam golongan zina. Yang melakukan zina itu dibagi atas 2 tingkat, yaitu zina muhson dan zina goir muhson. Zina muhson ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya telah cukup umur atau baligh, berakal atau akil, merdeka dan Islam, serta laki-lakinya beristri dan perempuannya telah bersuami. Hukumannya ialah rajam, yaitu diikat dan dibawa ke tengah kumpulan orang ramai kaum muslim lalu dilempari dengan batu sampai mati. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Ma'iz yang datang sendiri mengakui terus terang kepada Nabi bahwa ia telah berbuat zina. Dia sendiri yang meminta untuk dihukum. Berkali-kali Nabi Muhammad SAW mencoba meringankan soal ini, sehingga beliau berkata, mungkin baru engkau pegang-pegang saja. Tetapi Ma'iz berkata bahwa ia telah berzina dan belumlah dia merasa ringan pukulan batin sebelum dia dihukum. Maka atas permintaannya sendirilah dia dirajam sampai mati. Kejadian itu pula terjadi pada 2 orang wanita dari suku Bani Lugham dan seorang lagi dari Bani Gumid. Datang pula mengaku di hadapan Nabi SAW bahwa mereka telah berlanjur berzina. Seorang di antara keduanya sedang hamil dari perzinahan itu. Seperti Ma'iz, kedua perempuan itu rupanya merasa tekanan batin yang sangat amat sebelum hukuman itu dijalankan pada diri mereka, sehingga dijalankan hukuman rajam itu sampai mati. Dan terhadap perempuan yang hamil, hukum tersebut baru dijalankan setelah anaknya lahir dan lepas dari menyusu. Itu pun mereka sendiri yang datang untuk melaporkan diri. Selanjutnya, adapun hukuman perempuan dan laki-laki yang melakukan zina goir muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh perempuan yang tidak bersuami dan laki-laki yang belum mempunyai istri. Dilakukan hukuman sebagai dalam ayat di atas, yaitu didera atau dipukul cambuk atau dengan rotan 100 kali di hadapan khalayak ramai kaum muslimin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.